Hai, balik lagi bersama aku Putri Astuti. Apa kabar kaliannya semua? Semoga kalian baik-baik aja ya teman-teman. Oh iya, sesuai konten aku hari ini mau ngasih tips sama kalian, ciri teman yang harus kamu hindari. Kenapa sih mesti ngasih tips ciri teman yang harus kamu hindari? Ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya teman dekat. Itu pasti ada. Karena kalian kan hidup bersosialisasi. Pasti kalian tuh berinteraksi dengan orang-orang, entah itu sahabat, entah itu teman, entah itu dengan tetangga gitu loh. Jadi aku mau kasih tipsnya buat kalian. Ciri teman yang harus kamu hindari seperti apa? Oke, tips yang pertama, ciri teman yang harus kamu hindari itu yaitu yang punya hati suka iri. Itu harus kamu hindari ya teman-teman. Kamu pasti punya lah ya teman yang seperti itu. Karena teman-teman yang seperti itu nggak baik. Sifat iri itu manusiawi ya. Karena semua orang punya, hanya caranya aja yang berbeda. Bagaimana cara dia menyampaikannya begitu. Pasti ada kan kalian atau tetangga kalian atau teman lingkungan kalian atau teman sekolah kalian, apapun itu, kalian pernah kan, teman kalian punya handphone baru dan kalian itu panas, kok dia handphonenya baru ya gitu. Pasti dapat kredit kan gitu. Belum apa-apa kalian udah sujon kan sama dia, dapat kredit lah, entah dapat duit dari warisan kah, entah dapat duit dari pacarnya kah. Yang jelas kalian sujon aja. Itu nggak baik sebenarnya. Jadi kalian itu lebih baik lempeng-lempeng aja lah kalau teman kalian punya handphone baru. Aduh, handphonenya baru gitu, boleh lah aku pinjem. Kan enak ya, lebih baik minjem kayak gitu dibandingkan kalian punya hati iri. Pasti kalian juga ada lah ya di sekeliling kalian, tetangga kalian punya apa, terus tetangga yang satunya bilang, ih si itu beli ini dapat kredit, tahu nggak si ini dapat kredit, kan gitu. Jangan lah ya, maksudnya kalau misalkan orang punya sesuatu itu ya nggak apa-apa, syukuri aja. Karena itu punya dia, milik dia. Itu rasa mereka bersyukurnya seperti itu, membelikan sesuatu yang mereka sekiranya itu anggap penting gitu. Jadi buat kamu yang punya hatinya suka agak panas, agak iri, itu mohon untuk diredakan ya. Jadi karena nggak baik. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya teman yang suka gampang hatinya iri, jauhin aja lah, dihindari aja. Karena nantinya bakalan setiap kamu punya apa-apa, dia pasti nggak suka. Sampai kapanpun dia nggak akan suka. Apalagi ngelihat kamu senyum, ketawa-ketawa, nggak akan suka. Yang kedua itu ciri teman yang kamu hindari itu adalah penghasut. Punya nggak kalian teman orang yang suka ngehasut? Hal-hal kecil lah, contohnya kayak misalkan, jangan temenan sama dia lah gitu, dia nggak baik. Kemarin aja aku pinjem ini nggak dipinjemin, kerjaannya pamer terus. Nah itu ciri-ciri orang yang penghasut ya. Ciri-ciri orang yang penghasut juga yang nggak bakalan baik. Dia itu bakalan mencari permasalahan. Dia tuh pasti akan selalu mencari permasalahan. Dia itu nggak suka sama yang namanya berteman bareng gitu. Dia tuh senangnya menghasut walaupun dalam satu kelompok. Contohnya hal-hal kecil ya. Jangan berteman sama dia tuh ngomongin kamu. Misalkan dia tuh orangnya kayak gini loh, dia kemarin aja kayak gini, kayak gitu loh. Itu salah satu orang yang menghasut ya. Karena kenapa? Orang-orang kayak gitu itu tidak suka melihat pertemanan itu baik-baik aja, bahagia, layaknya kita ini saudara. Nggak akan senang dia itu. Jadi orang-orang penghasut tuh senangnya memecah belah pertemanan,
menjadikan pertemanan ini menjadi perpecahan. Jadi orang ini bertengkar sama orang ini bertengkar sama orang ini, ya seperti itu. Orang penghasut tuh kayak gitu. Mungkin di antara kalian juga pasti ada ya orang yang kayak gitu. Tolong kalian hindari. Ini aku kasih tips buat kalian. Tips yang ketiga, teman yang kamu harus hindari itu teman yang selalu mencari perhatian. Pasti di antara kalian pasti ada teman yang namanya selalu mencari perhatian. Orang-orang kayak gimana sih? Aku kok nggak paham ya gitu. Orang-orang teman-teman yang selalu mencari perhatian itu orang-orangnya yang selalu pengen diperhatikan. Kita lagi ngumpul, dia diem aja. Kita lagi ngobrol, dia diem aja. Dia tuh pengennya ditanya, kamu kenapa? Baik-baik aja kan? Ada masalah apa sih? Kok murung? Kayak gitu. Orang-orang yang nyari-nyari perhatian tuh orang-orang yang selalu pengen diperhatikan. Karena dia itu nggak percaya kalau sekelilingnya itu beneran baik gitu. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh bikin kita emosi, bikin kita yang berteman itu kesel, emosi. Karena apa? Dia selalu pengen diperhatikan oleh kita, tapi dia sendiri tidak pernah memperhatikan kita kan. Kita setiap hari mesti nanya, kenapa? Orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang egois ya. Dia tuh pengen selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia tuh pengen diperhatikan sama orang, tapi dia tidak mau memperhatikan di sekelilingnya. Begitu. Jadi contohnya kayak gini nih. Misalkan kalian minjem sesuatu sama dia, kayak minjem charger handphone gitu kan, sedangkan dia lagi pakai, bolehlah pinjam sebentar gitu. Dia bilang iya sok aja, tapi besoknya dia nyeritain sama orang, itu tuh aku nggak suka sama dia, aku lagi charger handphone aja, handphone aku langsung dicabut sama dia. Aku paling nggak suka sama orang-orang yang kayak gitulah, orang-orang yang bermuka dua. Di depan kalian sok-sok baik, sok-sok peduli, sok-sok care, sok jadi temen, sok jadi pahlawan. Pokoknya di depan kalian itulah, tapi di belakang kalian itu menusuk. Dia itu benar-benar bukan teman, dia itu benar-benar menusuk. Dia ngejelek-jelekin kamu. Terus udah gitu semua omongannya diputar balik sama dia. Omongan kamu itu, orang-orang kayak gitu tuh orang-orang enggak banget deh. Jadi kalian mesti kamu hindari ya. Orang-orang yang kayak gitu itu mesti kamu hindari. Oke, sekarang yang keempat, teman yang harus kamu hindari itu sifatnya adalah bermuka dua. Wow, serem ya, ada orang yang bermuka dua. Orang kayak gimana sih orang yang bermuka dua? Orang yang bermuka dua itu di depan kalian bilang iya, di belakang kalian bilang tidak. Paham? Jadi kalau misalkan di depan kalian itu dia akan baik-baik aja seolah-olah tidak apa-apa, tapi di belakang kalian dia bakalan menceritakan semua keburukannya kalian sama orang lain. Contohnya kayak gini nih. Misalkan kalian minjem sesuatu sama dia, kayak minjem charger handphone gitu kan, sedangkan dia lagi pakai, bolehlah pinjam sebentar gitu. Dia bilang iya sok aja, tapi besoknya dia nyeritain sama orang, itu tuh aku nggak suka sama dia, aku lagi charger handphone aja, handphone aku langsung dicabut sama dia. Aku paling nggak suka sama orang-orang yang kayak gitulah, orang-orang yang bermuka dua. Di depan kalian sok-sok baik, sok-sok peduli, sok-sok care, sok jadi temen, sok jadi pahlawan. Pokoknya di depan kalian itulah, tapi di belakang kalian itu menusuk. Dia itu benar-benar bukan teman, dia itu benar-benar menusuk. Dia ngejelek-jelekin kamu. Terus udah gitu semua omongannya diputar balik sama dia. Omongan kamu itu, orang-orang kayak gitu tuh orang-orang enggak banget. Oke, segitu aja ya tips dari aku. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen yang banyak. Kalau sekiranya kalian punya teman yang sama kayak aku kayak gitu, tolong di komen orang itu mesti diapain, tolong ya di komen. Segitu aja ya dari aku, bye bye.